Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kuliah kita. Alhamdulillah Bapak bisa mengudarakan video pembelajaran kita, video kedua yang kemarin tertunda beberapa kali karena kesalahan teknis. Ya, pertama sistem Bapak ada kegagalan sistem, nggak tahu, kayaknya security-nya jebol ya setelah Bapak gunakan Zoom application meeting. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita bersyukur ya, dan semoga keadaan kita ini, pandemik ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa sekalian, pada video kedua ini sudah dijanjikan kemarin bahwa kita akan membahas soal ya yang diberikan pada kuliah yang lalu. Ya, soalnya adalah ya ini ada gambar listrik yang mengalir pada satu rangkaian ya. Kemudian kita disuruh menghitung berapa sebenarnya kuat arus I1, I2 dan I3 ya. Maksud kalian, kalau kita perhatikan ini adalah kasus hukum Kirchhoff. Nah, jadi persoalan ini adalah bagaimana mengoperasikan array, mengimplementasikan operasi teknik array untuk menyelesaikan masalah fisika hukum Kirchhoff. Ya. Dari gambar kelihatan bahwa ada komponen E1 dan E2. E1 14 volt, E2 10 volt. Kemudian ada R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm. Kemudian ada titik cabang A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F ya. Ini E1 14 volt, E2 10 volt. Ini R1 4 ohm, ini R2 6 ohm, ini R3 2 ohm. Ditanya adalah I2, I1, I2 dan I3. Baik. Kalau kita lihat hukum Ohm, maka kita akan membahasnya ya. Pertama secara analitik konsep. Ya. Kelihatan bahwa di titik cabang ini ya ada I1 yang masuk ke dalam titik cabang. Ya, ada I1 yang masuk ke titik cabang dan ada I2 keluar dari titik cabang ya. Ada I2 keluar dari titik cabang dan I3 keluar dari titik cabang. Ya. Maka ya, berdasarkan hukum Kirchhoff ada I1 masuk di cabang, ada I2 juga masuk dan I3 yang keluar. Berarti I1 dan I2 ya dijumlahkan itulah I3 ya. Ya, kemudian ya kita buat loop ya. Saya yakin Anda masih ingat ya loopnya. Nah, kalau kita tepat menggunakan loop itu ya, maka baik, kita lanjutkan. Persoalan kita ada dua. Yang pertama analisis konsep ya, analisis konsep
bagaimana kalau ketika bagaimana kita menentukan teknik loopingnya, kemudian arah arusnya bagaimana, ya. Bagaimana kalau arah arusnya ketemu dengan negatif sumber baterai dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita lihat ya, di sini kita akan membuat dua loop. Ya, loop pertama boleh sini satu, ya. Loop kedua sini bertentangan dengan loop pertama, ya. Nah, kalau seperti ini, ya. Kalau seperti ini dia, maka loop pertama ini dari P1, ya. Kedua masuk sini. Kemudian loop kedua ini. Ya. Oke. Ini dia pertama. Ya. Oke. Kemudian loop pertama. Kemudian dari loop pertama ini kita dapat apa? Ya. Dapat bahwa I2 R1 I2 tambah I3 kali R2 sama dengan P1, ya, P1. Ya. Kemudian untuk loop kedua juga seperti itu. Kita dapatkan lagi I3 R3 tambah I3 tambah I2 karena I3 tambah I2, ya. I2-nya masuk tadi kita lihat, ya. Sama-sama masuk I2 I3. Nah, I3 tambah I2 R2 dengan P2. Maka itu untuk hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1, hukum arus yang mengalirnya I1 tambah I2 sama dengan I3. Artinya I1 I2 tambah I3 kurang I1 sama dengan 0. Ya. Dengan demikian kita dapat persamaan ini, ya. Persamaan ini, maka dengan cara itu, ya, ini kita dapatkan. Dan kita kembali ke soal kita tadi, ya. Nih kita dapatkan I1 ya. I1 tambah I2, ya, itu titik masuk, harus masuk titik cabang, dan I3 keluar, ya. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Oke. Kemudian ini dia hukum Kirchhoff 2. P1, ya, P1 ya. P1 tambah 6I1, ya, 6I1 kurang 10, ya, kurang 10 sama dengan 0, ya. Demikian juga minus 14, ya, minus 14. Nah, arahnya tambah 6I1 kurang 10, ya, kurang 10 kurang 4I2 sama dengan 0. Ya, ini ya. Ini kita perhatikan, ini berdasarkan hukum Kirchhoff. Nah, inilah analisis konsep yang kita bicarakan. Nah, kalau ini betul, maka kita dapatkan 3 persamaan. Pertama, I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. 6I1 tambah 2I3 sama dengan 10. 6I1 kurang 4I2 sama dengan 24. Oke. Nah, inilah persamaan-persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, lalu kita rubah bentuknya menjadi, ya, nih, 1, 1 minus 1, ya, 1, 1 minus 1, kemudian 6, ingat 6I1, I2-nya 0, berarti 0, 6, ya, 6, 0, 2I3 berarti 2, ya, I3 10, ya, sama dengan 10. Kemudian 6I1 tambah 0,
ya. 6i1 sama 0, 0, 6, 0, 4, minus 4, 24, ya. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan matrik A, ini kita sebut matrik A, yang ini kita sebut matrik X, yang ini kita sebut matrik B. AX sama dengan B. AX sama dengan B. Nah, bagaimana seterusnya? Nah, berarti dengan cara biasa dulu, berarti AX, AX sama dengan B, berarti B sendiri sama dengan X sendiri sama dengan B per A. B per A. Oke. Sekarang teknik itu kita masukkan di dalam matrik, ya. Menggunakan MATLAB. Ini A, ya. Kita hapus dulu. Oke. A tadi 1 minus 1, 6 minus 4, 0, 6, 0, 2, ya. B 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0, ya. X sama dengan B sama dengan AX, maka X sama dengan A per B. Ini teknik yang sederhana, ya. Namun kita nggak ngerti bagaimana proses elemen-elemen matriks seperti yang sudah kita bahas, ya. Lalu kita tampilkan A determinan, ya. Tampilkan B, tampilkan X. Nah, X tadi kan X1, X2, X3, ya. X1 identik dengan ini, ya. Ini A X B. A X B. Berarti X, ya. X ini matrik X di mana ada X1, ada X2, ada X3. Maka matrik X ini sendiri adalah B, matrik B per A. B per A. Nih. B per A. B per A. Seperti ini notasinya, jangan lupa. B bagi A, ya. Jadi slice-nya bukan slice biasa. Jadi ini adalah backslice namanya. Perhatikan mahasiswa sekalian. Nah, kita jalankan programnya. Itu dia. Berarti matrik X-nya adalah X1 1 2, X1 X2 minus 3, X3 minus 1. Ya, ini matrik A-nya. Ini A determinannya, ini matrik B-nya. 0, 2, 4. Lalu A X A kali. Nah, sekarang coba kita lihat, ya. Berapa jadi kita buat saja XO sama dengan bukan AX sama dengan B, maka X itu sendiri, ya. X itu sendiri. Jadi sekarang kita betul nggak? Kalau sekarang kita kalikan matrik X. Jadi kita buat Z sama dengan
Z sama dengan X kali B. X kali B. Ya. X kali B. X kali bukan. Z itu adalah B kali A. Kalau BX AX sama dengan B, maka kalau AX sama dengan B, maka X sama dengan B, ya, B per A. Berarti AX, nah sekarang kita cari AX. Kita coba aja, ya. AX B, ya. Z sama dengan X kali A. X kali A. X kali A. Z sama dengan X kali A. Ya. Z. Coba. Minus 2. Minus 2. 2. 2, 0, 0, 2, 4, 6. Ya. B 0, 2, 4, 10. Oke. Nah, tapi jangan hiraukan itu dulu, ya. Kita lupakan ini dulu sejenak. Ya. Nah, ini aja dulu yang paling penting, ya. Oke. Tuh. Maka kita dapatkan nilai I1 sama dengan 2 ampere, I2 minus 3 ampere, artinya arahnya berlawanan, I3 minus 1 ampere. Nah, demikian, coba kita simak baik-baik lagi. Kalau tadi adalah X, ya, ini adalah matriks A. Tadi kita lihat bahwa ini tadi A, matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Maka matriks X adalah B, matriks B bagi A. B bagi A. Caranya B A backslash B. A backslash B. Ini B dibagi A. Bacanya seperti itu. Oke, dapat dipahami? Ya. Kita akan bahas lagi, ya, per komponen pada video ketiga. Terima kasih.